Ya, pemirsa terima kasih ya Anda masih bersama kami tentunya dalam Talk Show Bincang hari ini. Saya masih ditemani sosok viral ya, Amel yang mungkin belum nonton TikToknya. Sebenarnya ini kalau kita lihat juga cuma gini doang gitu ya, maksudnya gitu ya Mel ya. Karena itu juga bukan video yang emang niat dibuat. Amel dibuat, tapi justru malah yang ramenya Rame itu ya. Oke, ini ternyata video iseng-iseng, ternyata yang viralnya justru Iya. itu. Kalau konten yang lainnya ada Mel di TikTok Ada. tentang waktu aku traveling, terus fashion, skincare juga ada kok. tapi malah yang ramenya ini ya, Iya. tentang Arif ini ya. Iya si Arif. Oke, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Mel. Rame banget nih ya di kanal YouTube Sultan TV. Ingin tanya Amel, mungkin yang pertama nih, Kak Amel asli mana? Katanya ini ada yang nanya. Kalau misalnya asli mana bingung ya jawabnya apa, karena tinggal sekarang di Tangerang, lahir di Jakarta. Mamaku orang Padang, papaku orang Sunda. Wow, Beda-beda Papa ya. Sunda, Mama Padang. Iya, Oke, kalau mudik kemana? di Jakarta. Karena Mudiknya mau di keluarganya di Jakarta. Jakarta. Keluarga di Jakarta, tapi sekarang tinggal di Tangerang. Tangerang. Oke, mudiknya malah ke kota ya. Kalau yang lain mudik tuh ke kampung, Ke ya, kampung. kampung halaman. Oke. Banyak juga yang kasih semangat nih, cantik semangat terus, tinggalkan rasa sakit hatinya. Nah, ini ada yang nanya nih Mel, insecure biasanya karena kita lebih fokus sama kekurangan kita. Gimana caranya kita bisa berdamai sama kekurangan atau masa lalu kita? Caranya yang tadi aku bilang, tekadnya tuh harus lebih kuat gitu dibanding rasa takutnya. Kayak aku juga kan awalnya lebih banyak rasa takut, sampai akhirnya aku ngeliat teman aku nangis gitu, teman aku marah, jadi ngebuat tekad aku tuh lebih kuat gitu. Dan setelah itu aku kan jadi lebih sering buat cerita, ngobrol sama diri, dan itu tuh bener-bener ngaruh buat kayak apa sih tujuan hidup kamu, terus kayak apa yang bakal kamu lakuin, terus sesayang apa sih kamu sama diri kamu. Itu ngaruh banget kalau sering-sering journaling atau ngomong sama diri sendiri. Jadi untuk memperkuat tekad tuh harus deket dulu sama diri sendiri gitu kan. Ya, Kalau menurut aku sih gitu. kenalin diri kita Kenal sendiri diri ya. kita lebih dalam, terus kayak cintai, sayangi, deketin gitu kan. Kalau kita semakin sering ngobrol gitu sama diri kita bisa semakin lebih deket lagi gitu kan dibanding sama orang lain gitu. Karena kan di saat kita jatuh nangis, yang ada diri kita doang, yang nyemangatin diri kita doang. Kayak jangan terlalu sering bergantung sama orang lain juga kayak gitu. Jangan terlalu sering dengerin orang lain. Yang penting tekad diri kita tuh kuat buat oke, gue nggak mau insecure lagi gitu. Gue lebih sayang sama diri gue gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Komentar jahatnya seperti apa sih Kak? Komentar jahat di mana nih? Di Real life atau sosial media? Nggak tahu nih ya, mungkin dua-duanya ya. Kalau misal di real life, yang aku tuh udah nggak aku ingat-ingat ya kalimatnya apa dan orangnya siapa dan seperti apa, tapi semuanya tuh mengarah ke fisik gitu. Kecuali yang dua tadi yang aku bilang kakak tingkat sama yang si Arif itu hal-hal yang benar-benar aku nggak bisa lupain. Kalimatnya pun aku masih ingat gitu kan. Nah, untuk yang di sosial media itu juga banyak, dan tapi banyaknya itu cowok-cowok bilang kayak selamat Arif kamu udah ninggalin dia, kayak bener gitu kan. Aku bacanya kayak sakit hati banget ya. Terus kayak gak ada yang berubah, sama aja katanya gitu. Terus kayak padahal di video itu aku kan gak ngasih foto selfie ya. Kalau selfie mungkin aku bilang kayak lihat nih muka gue cantik sekarang, tapi itu aku ada yang lagi catwalk kan, lagi bawa baju desainer, terus ada juga aku pokoknya nggak di muka doang. Jadi aku pengen ngasih tahu nih aku lebih confidence gitu, ini aku bisa berprestasi juga daripada yang lalu kayak gitu. Sebenarnya poinnya bukan karena aku pengen ngebandingin dulu aku sama Arif dan sendiri, tapi lebih ke diri aku. Cuman mungkin orang salah paham kali ya, namanya juga cuman video berapa menit doang. Jadi komentar jahatnya sih selama ini kayak gitu kalau di sosial media gitu. Nah, ini perlu diluruskan juga sama pemirsa dan masyarakat, mungkin teman-teman yang lagi nonton. Glow up yang dimaksud sama Amel nih bukan hanya fisik wajah ya, penekanannya, tapi glow up lebih berprestasi tadi ya Mel ya. Lebih berprestasi, lebih confidence, terus kayak lebih karirnya lebih maju kayak gitu. Banyak hal gitu, nggak hanya fisik gitu kan. Tidak hanya fisik glow up-nya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Mel. Kak Amel, sosok finalis yang dulu patah hati ya. Nah, pernahkah dihubungi mantan saat Kak Amel jadi finalis dan di titik saat ini? Jujur sebenarnya aku sama si Arif itu
putusnya nggak marah-marah, nggak berantem, tapi kita tetap temenan sampai sekarang. Sampai aku jadi finalis, aku minta tolong sama dia buat nge-repost foto aku. Jadi bener-bener masih berteman baik. Even kemarin aku masuk berita terus video viral, dia ketawa aja gitu. Dia kayak nge-DM aku kan, terus dia kayak ketawa. Ya maksudnya dia udah nggak apa-apa dan aku juga udah nggak apa-apa kayak gitu. Cuman aku masih suka inget, dan aku sebenarnya gak enak juga sih sama dia karena video itu. Sebenarnya aku juga minta maaf kan, cuman ya udah keburu viral, terus juga aku nggak ada sebut nama dia, jadi kata dia ya it's okay kayak gitu. Karena bukan nama asli juga ya. Iya. Dan pada saat itu kan video aku upload jam 1 pagi ya, sebelum aku tidur. Dini hari itu aku iseng kan ngeliat ada orang yang Anissa ditendang Anissa, pokoknya cowok dia ditendang Anissa, lihat nih gue sekarang gitu. Aku iseng bikin gitu kan, pagi-pagi sebelum tidur bikin, pagi-pagi udah rame bangun tidur. Jadi kayak awalnya iseng, dan Arif itu nama teman dekat aku. Dia tuh cuma pas dia replay juga dia ketawa-ketawa kan, kayak kenapa lu pakai nama gue kayak gitu. Sekarang udah ditonton berapa sih Mel, dan berapa komentarnya, dan berapa dibagikannya? Aku nggak lihat sih dibagikannya berapa ya, tapi kalau udah ditonton sekarang kayak udah 6,9 M deh. Wow. Iya, banyak banget. Aku udah nggak buka TikTok, maksudnya kayak gara-gara rame itu aku pusing sendiri, karena semenjak rame lagi kan, sebelumnya rame terus sempat udah nggak rame, terus rame lagi itu baru minggu-minggu ini kebanyakan hate comment. Jadi aku nggak buka, sampai sekarang aku nggak buka TikTok. Karena terakhir yang aku baca yang dari ada suatu brand yang komen nggak enak gitu kan di video aku, udah semenjak itu aku udah deh nggak usah baca daripada stres gitu. Malahan nanti stres lagi ya. Iya. Komentar macam-macam netizen biasa ya Mel ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Mel. Oke nih, punya mantan berapa kak? Ada mantan yang ngajakin balikan nggak? Cuma satu doang, sama si Arif itu doang. Oh, itu yang pertama dari ya. awal kuliah, soalnya dari awal masuk dekatnya. Oke. Nah oke nih, pertanyaan selanjutnya nih Kak Mel. Nggak jarang ya, jadi orang yang patah hati ini justru malah menutup diri, kemudian sedihnya berlarut-larut, lalu pesimis. Nah kalau Kak Amel sendiri gimana caranya mengubah patah hati itu malah justru jadi prestasi? Caranya itu jangan lihat kayak maunya jangan niatin kayak gue pas sama lo kayak gini, tapi gue tanpa lo gue bisa kok sendiri. Jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh justru malah lama kita itu bisa damainya, karena yang keinget-inget yang dulu kan. Ketika kita kayak pada saat itu mungkin aku berpikir gue masuk Putra Putri Banten buat buktiin nih ke si Arif nih, gue sekarang di Putri Banten. Itu tuh justru malah ngebuat lama gitu, dan kayak kita tuh damainya tuh lama, maafin diri sendiri, maafin orang lain tuh lama. Jadi pada saat itu aku nggak mikirin itu sih, kayak oke, masalah sama Arif selesai, cuman yang nggak bisa aku lupa kata-kata itu aja kan. Masalah itu selesai, ya udah aku mikirin karir aku ke depan, terus mikirin apa sih yang bakal aku lakuin ke depan kayak gitu. Jadi fokusnya tuh ke diri sendiri, jangan sampai kamu tuh ada kepikiran buat ngebandingin sama masa lalu dan masa lalu sama orang lain ya gitu. Kalau masa lalu diri sendiri nggak apa-apa, kayak pokoknya fokusnya sama diri sendiri gitu. Iya betul, fokusnya sama diri sendiri Iya. ya, daripada kalau misalnya kita pengen nunjukin ke orang terus Iya. orangnya juga nggak sesuai ekspektasi, Nah, sakit itu hati lagi ya juga. Mel ya. Gak selesai-selesai jadi Nggak sakitnya selesai. gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Mel. Apa sih kemudian yang pengen Kak Amel lakuin di waktu dekat, apa? Yang ingin dilakuin kayak tadi sih, aku kan udah diundang nih ke sini. Nah, aku pengen ngelanjutin nih memotivasi dan ngerangkul teman-teman yang di posisi aku dulu kayak gitu sih untuk sekarang. Kayak gitu. Oke. Sama ini sih, aku kayak pengen banget ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya stop gitu buat ngetik yang jahat-jahat. Karena aku sebenarnya dari aku dulu masih main Facebook gitu ya, papi aku sering bilang bahwa kamu jangan pernah deh ketik yang aneh-aneh atau nyakitin hati orang di sosial media, karena kita nggak kenal orang itu. Jadi ketika kita nggak kenal orang itu terus kita ngatain orang, kita nggak tahu nih kita bisa minta maaf apa enggak sama orang itu. Betul. Kan. Nah makanya aku nggak pernah sama sekali kayak even aku kayak ngeliat orang kok rasanya pengen komen gitu kan, pasti ada kan, nggak mungkin nggak ada manusia gitu ya. Tapi aku mencoba untuk oke, aku juga punya kekurangan kayak gitu, aku juga ngerasain perasaannya gitu. Dan sekarang aku tuh ngerasain sendiri gitu, ternyata di komen-komen jahat tuh yang jahatnya baru sampai situ aja gitu. Itu udah bener-bener bikin aku waktu itu
aduh gue nggak bisa nih ngeridoin ini orang kayak gitu, sampai kayak gitu. Sekarang udah enggak ya, saya sekarang udah lebih ikhlas lagi, kayak ya udahlah, namanya juga komentar orang jahat gitu. Cuman kalau orang lain gimana, mungkin kalau aku bisa memaafkan, bisa ya udah gitu. Kalau orang lain kita nggak bisa minta maaf secara langsung. Betul, nggak kenal gimana ketemunya. Iya, bener. Gitu ya. Oke ya, ini jadi dosa juga ya kalau kata Islam sih gitu ya, Mel ya. Oke, Mel, terakhir deh, gimana caranya kita mengontrol media sosial yang banyak hate komennya? Pernah nggak sih nonaktifin kolom komentar mungkin kalau Amel? Nggak pernah sih. Aku selalu berpikir bahwa kita nggak bisa ngontrol orang lain. Itu tuh adalah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Ya udah, jangan dibawa pusing. Kayak aku nih, sebenarnya awal-awal ya mungkin ini hal baru bagi aku baru pertama kali di komen banyak-banyak kayak gitu. Ada halnya aku pengen ngebales, pengen bikin story, pengen marah-marah, tapi aku tahan karena ini hal pertama. Terus juga aku nggak bisa ngontrol orang lain tuh ada banyak banget di dunia ini yang orang nggak semuanya follow aku juga dong, kayak gitu. Jadi kayak aku mencoba untuk ya udah, ini adalah hal yang bukan aku kontrol, ya udah gitu. Terus kalau aku pribadi, kenapa nggak pernah nonaktifin sosial media, aku lebih suka kayak ya udah, sakit dulu deh, gak apa-apa deh, aku lihat, tapi lama-lama aku terbiasa. Jadi aku, ini hal baru, awalnya sakit, ketika kedepannya udah biasa kayak gitu. Kalau aku ya, jadi aku nggak pernah ketika rame kayak gini nggak aku hapus, nggak aku nonaktifin sosial media aku, nggak aku biarin, karena ini hal baru, mungkin awal-awal sakit hati, tapi sekarang aku udah biasa aja gitu. Kayak gitu sih. Oke, sudah lebih terbiasa ya sekarang ya dapat hate comment. Namanya juga netizen ya, Mel ya. Netizen Indonesia tuh jahat katanya, jahat-jahat. Makasih banyak Amel sudah mau datang pagi hari di Sultan TV dan juga berbagi inspirasi dan juga kisah. Mungkin teman-teman yang jawabannya ini masih belum kurang dijawabnya sama Amel, mungkin bisa hubungin Amel di mana media sosialnya? Di Instagram boleh, amalia.idris. Amalia.idris. Iya sih, paling di Instagram. Oke, yang mau curhat-curhat yang mungkin ada di titik Amel saat itu ya. Sekarang ini bisa berbagi tips gimana sih kemudian kita bisa berdamai sama diri sendiri dan juga malah justru berprestasi. Terakhir Mel, apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman di luar sana? Yang ingin Amel sampaikan adalah teman-teman yang lagi di posisi kayak aku sekarang pada saat dulu gitu ya. Di posisi yang aku dulu sekarang, sering-sering ngobrol sama diri sendiri, sering-sering bicara, sering-sering peluk dirinya kayak gitu. Jadi supaya teman-teman bisa lebih ikhlas, bisa lebih cepat ngelupain rasa-rasa sakitnya kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang pengen cerita, pengen curhat kayak gitu, boleh banget DM Instagram aku. Oke ya, di @amalia.idris ya. Boleh langsung DM aja yang curhat-curhat. Atau mungkin yang pengen PDKT, jangan dulu ya. Jangan dulu. Karena katanya Amalia pengen karir dulu pemirsa ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Amalia Fauzia Idris, finalis Putri Banten 2021. Sukses selalu ya sayang ya. Semoga nanti bisa makin kasih aura positif untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam titik terendahnya, titik jatuhnya. Semoga bisa bangkit seperti Amel, justru malah lebih berprestasi dari patah hati. Terima kasih ya pemirsa Sultan TV. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di jam yang sama nanti di hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Delin Tawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.